Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan khulafaur rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad SAW membuatnya mendapat julukan Zun Nurain, milik dua cahaya. Khalifah Utsman bin Affan berkuasa dari 6 November 644 sampai 17 Juni 656 Masehi. Kemudian penerus setelahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Lahir 579 Masehi di Taif, Jazirah Arab. Wafat 17 Juni 656 Masehi. Beliau bersuku Umayyah atau Quraisy. Nama lengkap Utsman bin Affan. Ayah beliau bernama Affan bin Abi al-As. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy, dan ada pun istri-istri beliau yaitu bernama Ummu Ammar, Asma binti Abu Jahal, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kalthum binti Muhammad, Fakhitah binti Ghazwan, Ummul Banin binti Uyainah, Fatimah binti Al-Walid, Nulaila binti Farafisah. Dan anak beliau adalah Aban Ammar Said Abdullah. Terlahir dari keluarga saudagar yang sejahtera, Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati. Sumbangsihnya yang paling menonjol dan sangat melekat padanya adalah kedermawanan dalam memberikan harta. Utsman pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Saat kemarau dan mempersilakan penduduk mengambil air dari sana dengan cuma-cuma. Saat perang Tabuk meletus, Utsman turut serta menyumbangkan ratusan unta dan kuda selain uang sejumlah ribuan dirham. Sepeninggal Umar, Utsman menggantikannya sebagai khalifah pada saat usianya sudah menginjak sekitar 64 atau sekitar 65 tahun, menjadikannya sebagai salah satu khalifah tertua saat berkuasa. Berbeda dengan Umar yang memusatkan segala urusan negara dalam kendali kuat khalifah, Utsman cenderung memberikan hak otonomi yang lebih longgar pada bawahannya. Hal ini menjadikan perluasan wilayah kekhalifahan dapat dilangsungkan secara lebih mandiri, sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh pada masanya. Kekhalifahan sudah mencapai Khorasan Raya, kawasan Asia Tengah di batas timur. Di masanya, masyarakat muslim dan non-muslim menjadi lebih makmur dalam masalah ekonomi dan menikmati kebebasan yang besar di bidang politik. Terlepas dari segala pencapaian dan sumbangsih yang telah dilakukan, Utsman dikritik keras atas beberapa kebijakannya, yang utama terkait keluarga besarnya yang dipandang lebih dikedepankan untuk menempati berbagai kedudukan penting. Kelonggaran yang diberikan Utsman juga menjadi jalan bagi pihak oposisi untuk melakukan demonstrasi besar hingga berujung pada upaya pemberontakan dan pengepungan kediamannya pada tahun 656 Masehi. Meski demikian, Utsman tidak mau menjadi penyebab perang saudara menolak bantuan militer dari sanak saudaranya atau pihak lain, menjadikannya terbunuh pada akhir pengepungan. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin al-As dari suku Bani Umayyah, dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dan Abu Syam, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin.
Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Kalthum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quriz bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Pada saat perang Zatiraqah dan perang Gaftahan berkecamuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang. Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, ibadah haji, ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Khalifah Utsman. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611 Masehi, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW. Setelah berdiskusi dengan temannya Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Masuknya ia ke dalam Islam membuat marah suku Bani Umayyah yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah daripada Utsman bin Affan, dan mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita petik di dalamnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala